Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Diskursus tentang Metode, karya René Descartes. Kita kini sampai pada bagian keempat, bagian terakhir dari perjalanan panjang ini. Disinilah seluruh pencarian Descartes dari keraguan, kepastian, hingga luka modernitas bertemu kembali dalam satu kesadaran yang tenang. Bahwa berpikir bukanlah sekadar menemukan kebenaran, melainkan menemukan diri sendiri di tengah dunia yang terus berubah. Bagian 4. Dari keraguan ke kesadaran, pelajaran yang masih hidup dari Descartes. Hidup di zaman yang penuh kepastian palsu. Kita hidup di masa yang serba cepat, di mana kepastian bukan lagi hasil pencarian, melainkan sesuatu yang dijual di layar-layar kecil di genggaman kita. Kita bisa mendapatkan jawaban dalam hitungan detik, namun semakin banyak jawaban, semakin dangkal maknanya. Kawan, di tengah hiruk-pikuk ini, semangat Descartes seolah berbisik dari masa lalu. Jangan percaya sebelum kau pahami dengan jernih. Ia seakan mengingatkan kita bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan cara jiwa untuk membersihkan dirinya dari kepalsuan. Setiap kali kita merasa tidak yakin tentang pekerjaan, hubungan, bahkan tentang arah hidup, itu bukan tanda kita gagal, tapi tanda bahwa pikiran kita sedang berusaha kembali pada kejujuran awal. Ingin tahu apa yang sungguh benar? Keraguan sebagai jalan pulang. Descartes pernah berkata bahwa agar dapat membangun sesuatu yang kokoh, kita harus berani meruntuhkan segalanya terlebih dahulu. Begitulah ia menempuh jalannya, menyapu bersih segala keyakinan lama, hingga hanya tersisa satu hal. Kesadaran bahwa ia sedang berpikir. Di titik itu, Descartes tidak kehilangan dunia, ia justru menemukannya kembali. Karena setelah menyingkirkan segalanya, yang tersisa hanyalah dirinya yang sadar, dan dari kesadaran itulah seluruh semesta mulai berdenyut kembali. Kawan, bukankah perjalanan kita pun sering begitu? Kita berjuang, kehilangan, lalu berusaha membangun ulang dari reruntuhan. Dan setiap kali kita berpikir bahwa semuanya hilang, selalu ada satu hal yang tetap hidup. Kesadaran bahwa aku masih ada di sini. Itulah titik awal semua penyembuhan, bukan karena kita menemukan jawaban, tapi karena kita menemukan diri yang mampu bertanya lagi. Kesadaran sebagai rumah. Descartes mungkin tak membayangkan bahwa ratusan tahun setelah dirinya, manusia akan hidup di dunia yang dilingkupi oleh teknologi dan mesin berpikir. Namun mungkin, justru karena itu, pesan Descartes kini terasa semakin relevan. Bahwa sebelum dunia luar bisa dipahami, manusia harus lebih dulu menyadari dirinya. Kesadaran adalah rumah tempat segala sesuatu bermula. Ia bukan hanya pusat dari pikiran logis, tetapi juga sumber dari rasa, makna, dan keberadaan itu sendiri. Tanpa kesadaran, pengetahuan hanyalah tumpukan informasi tanpa arah. Namun dengan kesadaran, setiap data menjadi cermin untuk melihat lebih dalam tentang siapa kita, dan mengapa kita berada di sini. Mungkin inilah alasan mengapa, di tengah gemuruh dunia industri dan teknologi, banyak orang mulai mencari kembali keheningan. Bukan karena ingin mundur, tapi karena ingin menemukan ruang batin yang pernah hilang. Dari rasionalitas ke kebijaksanaan, Descartes mengajarkan manusia untuk berpikir secara rasional, namun hidup selalu menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar logika. Ia menuntut kebijaksanaan. Rasionalitas membantu kita melihat dengan jelas, tapi kebijaksanaan membantu kita memilih dengan bijak. Dan keduanya lahir dari satu sumber yang sama. Kesadaran yang jernih. Hari ini, di dunia yang dipenuhi algoritma dan kecerdasan buatan, manusia justru semakin dipanggil untuk menjadi makhluk yang sadar, bukan sekadar makhluk yang cerdas. Karena kecerdasan bisa meniru pola, tetapi kesadaran hanya bisa dialami oleh yang hidup. Descartes mungkin tak pernah membayangkan mesin yang berpikir, namun jika ia hidup hari ini, mungkin ia akan berkata, mesin dapat berpikir, tapi hanya manusia yang dapat sadar bahwa ia berpikir. Dan disitulah letak perbedaan yang tak tergantikan.
Kesadaran bukan hanya aktivitas mental, ia adalah kehadiran yang mengetahui dirinya sendiri. Penutup, aku berpikir, maka aku ada. Pada akhirnya, kalimat aku berpikir, maka aku ada, bukan sekadar rumus logika. Ia adalah pernyataan eksistensial, sebuah pengakuan bahwa kesadaran adalah inti dari keberadaan. Descartes telah memberi kita warisan yang besar. Cara untuk berpikir secara jernih, berani meragukan, dan membangun dunia dari dasar yang kokoh. Namun tugas kita hari ini lebih halus daripada itu. Bagaimana menjaga agar cara berpikir itu tidak mengeringkan hati, bagaimana agar kepastian tidak mematikan keajaiban, dan bagaimana agar sains tidak menenggelamkan makna kemanusiaan. Kawan, mungkin pelajaran terbesar dari Descartes bukanlah tentang logika, melainkan tentang keberanian untuk memulai dari diri sendiri. Karena di saat segala hal di luar tampak goyah, selalu ada satu hal yang tidak bisa diragukan. Bahwa aku sadar, dan karena aku sadar, aku ada. Dan mungkin, seluruh perjalanan manusia di dunia ini hanyalah upaya panjang untuk memahami kalimat sederhana itu, sampai akhirnya kita tidak hanya mengucapkannya, tapi sungguh menghidupinya. Epilog cahaya yang lahir dari keraguan. Kini, setelah seluruh perjalanan itu usai, kita tiba di titik yang menenangkan, kesadaran bahwa keberadaan kita tak perlu pembuktian dari siapapun. Kita ada karena kita berpikir. Kita hidup karena kita sadar akan hidup. Dan kesadaran itulah yang menjadikan kita manusia. Descartes tidak sedang mengajarkan filsafat kering. Ia sedang menunjukkan jalan keluar dari kegelapan. Jalan bagi siapapun yang pernah merasa tersesat dalam keyakinan yang diwariskan tanpa makna. Jalan bagi mereka yang berani bertanya ketika dunia menuntut untuk diam. Dari satu kalimat itu, aku berpikir, maka aku ada, lahirlah seluruh bangunan filsafat modern, ilmu pengetahuan, dan cara manusia memahami realitas. Dunia yang sebelumnya tunduk pada otoritas mulai berani mempercayai akal. Dan manusia, yang sebelumnya hanya menjadi makhluk yang diperintah oleh dogma, kini menemukan dirinya sebagai pusat kesadaran. Namun, yang lebih dalam dari semua itu adalah pelajaran tentang keberanian. Bahwa setiap orang yang berani berpikir sendiri akan mengalami kesepian, tetapi juga menemukan kebebasan. Bahwa setiap jiwa yang menolak untuk sekadar percaya, sedang menapaki jalan menuju pemahaman sejati. Dalam kesunyian pikirannya, Descartes telah menyalakan obor kecil yang tak akan pernah padam. Obor itu berpindah dari zaman ke zaman, dari kepala ke kepala, hingga kini sampai kepada kita, manusia abad ini, yang hidup dalam dunia yang jauh lebih bising, lebih penuh informasi, tetapi juga lebih mudah kehilangan makna. Dan di tengah kebisingan itu, pesan Descartes masih berbisik lembut. Jika engkau ingin menemukan kebenaran, mulailah dengan meragukan segalanya. Tapi jangan berhenti pada keraguan. Gunakanlah akalmu, dan temukan dirimu sendiri. Maka, ketika pendengar menutup mata di akhir kisah ini, biarkan kata-kata itu bergema di dalam hati. Aku berpikir, maka aku ada. Bukan sekadar kalimat filsafat, tetapi pengakuan paling jujur dari manusia kepada dirinya sendiri. Bahwa di balik segala keraguan, ada sesuatu yang tak bisa dipadamkan. Kesadaran bahwa kita hidup, bahwa kita berpikir, dan bahwa kita nyata.